Apakah kaligrafi itu hanya untuk huruf Arab saja? Apakah huruf Jepang, Cina dan lain juga bisa nih, Pak? Jadi semua huruf apapun bisa dibuat indah. Nah, cuman yang paling populer itu kaligrafi dua, yaitu kaligrafi Arab dan Cina. Nah, kaligrafi Arab ini jenis dan bentuknya sangat banyak sekali. Nah, kalau kita lihat sejarah perjalanan kaligrafi ini ya, itu 1500 tahun sebelum Islam, itu kaligrafi Arab itu berkembang hanya menjadi dua jenis. Itu yang namanya khot musnad dan khot nabati. Itu 1500 tahun sejak zaman hieroglif, yaitu zamannya Fir'aun sampai datang Rasulullah. Tapi begitu Al-Quran turun dan banyak ayat-ayat yang berkenaan dengan baca dan tulis itu, maka berkembanglah kaligrafi Arab, sehingga hanya 70 tahun setelah Islam datang itu kaligrafi berkembang lebih kepada 400 jenis. 400 jenis sangat banyak sekali gitu. Ini karena semangat masyarakat muslim pada waktu itu demi untuk mengagungkan Al-Quran itu. Nah, jadi kaligrafi Arab itu lebih kaya, lebih plastis. Bahkan di dalam satu keterangan radio BBC London yang saya dengar tahun 81, di situ ada pernyataan berbagai ahli bahwa hasil dari kesimpulan tentang kaligrafi mana yang paling agung di dunia, kesimpulannya adalah kaligrafi Arab. Tapi sering juga disebut kaligrafi Islam karena dia berkembang karena Islam, bukan karena orang Arabnya gitu. Nah, kalaupun ada yang setelah itu, yang kedua itu Cina. Nah, kemudian ada juga kaligrafi Jepang, bahkan Latin. Shodo ya bang ya. Kemudian Shodo, itu Jepang tuh Shodo. Ada juga kanji gitu ya. Nah, jadi kaligrafi Jepang juga ada, tetapi tidak seplastis seperti kaligrafi Arab yang lebih banyak. Nah, ini jadi memang kalau kita lihat kaligrafi yang ada di masjid saja misalnya, itu barulah 2-3 macam. Tapi kalau kita perhatikan keseluruhan yang ada, yang berkembang itu, maka akan sangat banyak sekali. Selain rumit juga metode penyusunannya, kemudian merangkai, bahkan termasuk juga ukuran-ukuran hurufnya itu ada ketentuan-ketentuannya gitu. Nah, jadi oleh karena itu maka kaligrafi itu sebetulnya bukan hanya keterampilan, tetapi ilmu. Jadi al-khattu ilmun, ada metodenya, ada ukurannya, bahkan termasuk juga ada cara menggoresnya dari mana ke mana tuh ada aturannya. Nah, itulah kaligrafi Arab yang dianggap unggul sekarang itu. Apalagi kalau medianya tuh kayu, saya bingung tuh ya, di Jepara ukirannya rumit gitu, apa nggak patah, terus kok bisa gitu, gimana? Jadi para ada alat tersendiri alatnya. Jadi para seniman Indonesia itu sangat kreatif. Saya ke Iran tahun 2001 dalam pameran Al-Quran Internasional ke-9. Di sana ada karya kaligrafi dari kayu, indah sekali. Nah, buatan mana? Justru itulah maka dubes kita di Iran tuh berbisik pada saya, ini khototnya dari Iran, desainnya dibawa ke Jepara, dipahat oleh orang Jepara, diangkut kembali ke Iran. Jadi seolah-olah itu karya orang Iran, padahal sebenarnya karya orang kita dari Jepara gitu. Bahkan kemarin 2 tahun yang lalu saya pergi ke Pakistan begitu, mereka mengakui bahwa para seniman Indonesia itu memiliki nuansa arts yang sangat tinggi itu. Nah, kemudian beberapa bulan yang lalu saya pergi ke Terengganu dalam Festival Islamic Arts di Malaysia itu. Ternyata para peserta itu mayoritas dari Indonesia dan mereka mengakui bahwa orang Indonesia itu sangat ngulik. Jadi kalau bahasa Sunda itu ngulik itu kreatif gitu. Tabeliat ya. Sangat kreatif. Kreatif ya. Subhanallah. Savoring this moment.